Najwa. Pertanyaan saya ke Pak Anies sebetulnya terkait dengan acara yang diikuti Pak Anies kemarin, baru saja kemarin. Pak Anies menghadiri acara Indonesia Energy Transition Dialogue tahun 2023 yang ke-6. Dan pada kesempatan tersebut Pak Anies menyampaikan gagasan 5 pilar menuju energi yang memanusiakan. Dari tataran gagasan tentu saja tawaran Pak Anies sangat menarik dan perlu diapresiasi. Tapi pertanyaannya gimana Pak cara mengimplementasikannya? How to make it work? Itu pertanyaannya. Karena jujur saja kita kan sekarang menghadapi dilema. Di satu sisi kita harus komit terhadap berbagai macam komitmen internasional untuk merespons perubahan iklim. Tetapi di sisi yang lain sebagai negara yang masih tergolong pada emerging market, Indonesia mau tidak mau harus terus memperhatikan kebutuhan, kepentingan, ketahanan energi yang 80 atau mungkin 90% masih tergantung pada energi fosil. Sehingga bagaimana konkretnya Pak Anies untuk menuju energi yang menurut Pak Anies tadi energi yang memanusiakan, padahal kita punya banyak mafia batubara dan di sisi yang lain ada geopolitik yang di luar terkait dengan persaingan negara adidaya. Terima kasih. Bu Popi begini, terima kasih Ibu melihat. Jadi buat yang tidak lihat barangkali kemarin diadakan diskusi tentang bagaimana transisi energi Indonesia ke depan. Dan 3 baca pres diundang. Sayangnya hanya 1 yang hadir untuk menjawab gagasan soal itu. Nah, saya sampaikan di situ 5 pilar. Yang Bu Popi sampaikan betul sekali Bu. Tantangan kita memiliki komitmen dengan dunia. Dari mulai ada COP di 2009, kemudian COP20 dan lain-lain. Nah, apa yang kemarin saya sampaikan untuk eksekusi? Nomor 1, sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah terkait penanganan lingkungan hidup. Hari ini tidak ada sinkronisasi itu. Kalau kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten kota tidak sinkron, maka komitmen nasional tidak dijalankan di tingkat provinsi, apalagi di tingkat kabupaten kota. Lalu yang muncul adalah capaian-capaian itu tidak bisa terlaksana. Target-target itu tidak bisa terlaksana. Jadi Bu, itu nomor 1. Yang kedua, kita harus melibatkan semua stakeholder termasuk swasta di dalam usaha mencapai target-target transisi ini. Nah, bila ini dikerjakan sama-sama dan serius, saya yakin bisa. Lalu, apakah kita perlu waktu untuk melakukan transisi? Transisi kepada apa? Energi baru dan terbarukan, EBT. Energi baru terbarukan. Ini prosesnya panjang, tapi harus dimulai. Nah, kami melihat ada insentif yang harus diberikan. Inilah peran diplomasi, mungkin Ibu juga lihat kemarin terkait diplomasi. Ada pembiayaan global untuk climate crisis yang Indonesia bisa akses. Dan kita memiliki kekayaan alam, hutan, kemudian hutan tropis, kemudian juga kekayaan biologi lain yang membuat kita bisa menerjemahkan ini di dalam carbon trading mekanisme. Sehingga kita bisa mendapatkan bantuan pembiayaan untuk melakukan konversi. Ada sumber energi yang sangat besar dimiliki Indonesia, namanya sumber daya panas bumi. 40% dari panas bumi dunia itu ada di Indonesia. Tapi biaya untuk eksplorasinya mahal sekali. Dan tidak ada private sector yang berani ambil risiko. Karena itulah kemarin saya sampaikan negara harus hadir, negara invest di sini. Lalu ketika sudah mulai eksploitasi, baru private sector dilibatkan untuk kemudian kita punya sumber energi yang baik. Jadi terkait dengan hari ini kita masih menggunakan fossil based energy, ini mau tidak mau akan bergeser, tapi tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang singkat. Jadi eksekusinya adalah sinkron pusat, provinsi, daerah, libatkan negara, swasta. Yang ketiga, libatkan internasional. Yang keempat, alokasikan anggaran yang cukup dari negara untuk investasi awal bagi energi baru dan terbarukan. 4 hal itu, Pak. Terima kasih.